Yesus. Keseluruhannya itu bagian keberadaan ilahi. Saya nggak Bung, di sini yang lahir Tuhan di kota Daud, Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan. Di sini poinnya, Tuhan kami itu, loh, Tuhan kami bisa dijelaskan. Tuhan kamu Yesus yang lahir di kota Daud. Tuannya Musa beda apa tidak? Kenapa? Tuannya Musa apakah Yesus? Iya, Yesus juga. Di mana tuannya Musa Yesus? Tunjukkan kami. Tuhan Musa Yesus. Makanya begini, biar saya jelaskan ya. Saya, bagi iman kami, Kristiani, Bapa, Putra, dan Roh Tuhan Kudus pakai itu- dogma. Dalil Iya, Pak, bukan Bapa, bukan Putra, doktrin. Dalil. Matius 28, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Ya, oke. itu dalilnya. Itu ada. Oke. Di mana Yesus mengatakan, sedikit. tunggu. Udah. Anda jangan. Nah, di mana Yesus mengatakan di situ, sembahlah aku, sembahlah Roh Kudus. Mana? Roh Kudus di mana? Di mana dimengatakan? Bentar Bang Sidik. Saya tertarik dengan klaim bahwasanya Tuhannya Musa bernama Yesus. Coba kasih satu aja. Oh iya. Mana. Tuannya Musa Yesus. Sorry. Itu nama lain adalah Yesus. Coba kasih saya. Coba datanya dulu, data. Datanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, sebelum dunia dijadikan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Pak, waktu Yohanes ada, apakah Theos? Itu Theos. Tuhannya Musa nggak ada bernama Theos. Jangan ngabur. Theos itu bahasa Yunani, itu Theos Ada bahasa Ibrani tapi- Theos. Tuhannya Musa Theos bernama bahasa Yunani. Yudhepape atau disebut juga Adonai atau dipanggil Hashem. Theos itu bahasa Yunani, bro. Bang Sidik, Bang. Yohanes 10:30. Yohanes Tunggu, 10:30. sabar. Jadi gini ya. Di sini Tuhan yang lahir di kota Daud diserahkan kepada Tuhan. Ya, Oke. Ada berapa Tuhan kau katakan Tuhan cuma satu? Satunya Yesus. Kenapa dia diserahkan kepada Tuhan? yang diserahkan itu bayi. Nah, dia yang diserahkan itu yang diserahkan itu Tuhan yang sudah lahir di kota Daud. Kenapa dia diserahkan kepada Tuhan? Saya nggak berbicara Pak. Yang lahir itu Tuhan, dia diserahkan kepada Tuhan. Pada saat Maria menyerahkan, dia tidak tahu kalau itu Tuhan. Di mana tertulis Maria tidak tahu kalau dia itu Tuhan? Enggak, ini nggak bicara tahu, nggak tahu itu Tuhan diserahkan pada Tuhan. Itu loh yang ditanya Bang Sidik. Jadi ada berapa Tuhan? Iya, ya saya setuju. Ini nggak bicara Memang tahu iya. tidak tahu. Aduh. Di sini Tuhan diserahkan kepada Tuhan, Pak. Nah, Jadi Iya, ada berapa betul. Tuhan? ada berapa Tuhan? Nah, biar saya jelasin. Saya jelasin bisa nggak? Bisa nggak saya jelasin? Menurut iman kami, dengar ya. Menurut iman kami, Tuhan itu bukan satu onggok atau satu picis. Jadi dia memiliki keberadaan. Dia punya roh, dia punya namanya Sang Firman. Jadi yang ada dalam diri Yesus sebagai manusia yang diserahkan tadi itu adalah Sang Firman atau Hologos. Dan Roh Kudus yang berbicara kepada para nabi itu, yang datang kepada nabi itu namanya Holy Spirit, Roh Kudus. Itu juga bagian daripada Tuhan. Jadi bagian dalam diri Tuhan itu ada roh, ada Sang Firman. Dan jadi Yesus adalah Sang Firman yang ada dalam diri bayi Yesus. Bayi Yesus itu manusia biasa, tapi diisi Sang Firman. Jadi bagian keberadaan ilahi kami itu kompleks. Tidak seperti Anda kan salam satu Tuhan, entah di mana Tuhannya kita nggak tahu gimana bentuknya. Kalau bisa kami tahu ada roh Tuhan. Dengarkan Jadi, Pak, dengarkan. Tunggu. Sudah. Anda kan gini, tunggu. Sudah dari tadi udah ngawur penjelasan Anda, Pak. Gantian. Silakan. Dengarkan. Nah, Silakan. oke. Ya. Kamu sudah nggak bisa menjawab di sini tuannya ini ada berapa? Padahal di sini ada dua, ya. Tuhan yang dilahirkan di kota Daud dan Tuhan yang diserahkan Tuhan. Jadi Tuhan diserahkan kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan sebenarnya ini ada dua. Ya, jadi cuman kamu putar-mutar jawabnya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, Pak, ya. Kamu mengatakan daging. Yohanes 1 nomor 14. Ya, katanya di sini firman ini adalah Tuhan telah menjadi daging. Bang Ya. Sidik Menjadi daging. Naik Mario noise. Mario, noise. Mute dulu.
Siapa yang noise ini? Lanjut. Nah, Anda dari tadi mutar-mutar Pak menjawab. Ya, mutar-mutar. Tidak, Oke. tidak. Nah, kita skip sangat aja. jelas. Kita skip. Ini enggak jelas, Sangat Pak. jelas. Sangat jelas bagaimana? Oke, Sangat dengarkan. jelas. Oke, dengarkan. Tuhan Yohanes kami 1. memiliki keberadaan. Dia Tunggu, memiliki tunggu, roh, dia memiliki tunggu. sang firman. Tunggu, jangan dulu, Pak. Jelas. Jangan dulu. Tunggu. Jadi Yohanes artinya 1. Tuhan kami memiliki keberadaan. Iya, sabar dulu. Tunggu. Jangan dulu berbicara keberadaan Iya. Anda. Dengar. Oke. Yohanes 1 nomor 14 ini yang Anda katakan firman telah menjadi daging ini, ya. Menurut Yohanes di situ, waktu Tuhan yang lahir ini, dia sudah Tuhan karena kedagingan ya. Oke. Nah, tetapi menurut Paulus ini, dia mati dulu baru bangkit jadi Tuhan. Jadi antara Paulus dan Yohanes yang salah yang mana? Roma 14 nomor Dulu 9. jadi Tuhan. Iya dong, Roma 14. Ya silakan Anda baca Roma 14 nomor 9. Mati dan bangkit baru jadi Tuhan. Saya nggak bisa buka apa dia. Oh, nggak tahu data itu, Pak. Bacain aja Bang Sidik. Nggak, biar Oke, Roma 14 2 nomor 11 itu. Iya, baca. Roma 14 nomor 9. Tapi jangan potong-potong ya. Sebab untuk Saya minta itulah, yang lain juga dibaca. dengar Pak, ini ada sebab musabab. Iya. Sebab, kata Iya. pertama sebab. Untuk itulah Kristus telah mati. Jadi sebabnya Iya. Kristus mati itu dan hidup kembali supaya ia menjadi Iya. Tuhan. Oke? Jelas Betul. di situ. Jadi dia mati, Iya. bangkit dulu baru jadi Tuhan. Padahal kata Yohanes, Baru. dia sudah Tuhan dan Lukas 2 nomor 11, Tuhan sudah lahir di kota Daud. Yang mana yang salah di ketiga data ini? Antara Yohanes, Lukas dan Paulus. Biar Kalau ya, capek biar bilangnya, saya Bang. jawab yang itu tadi yang menjadi Gantian, Tuhan. Gantian, Kenapa kita menjadi cinta Tuhan? selawat, gantian dulu. Tidak pula saya dari tadi. Nanti aja, Gantian lah. aku masih baru bangun ini. Oke, silakan Pak jawab. Yang mana yang betul ini? Kata Saya Paulus. jawab, kenapa Ya. Ya. mati dulu baru jadi Tuhan kan gitu. Iya, kata Paulus kan. Kata Petrus, itu Petrus bukan Paulus. Kak, Roma 14 surat-surat Petrus atau surat-surat Paulus? Roma itu surat Paulus Pak, bukan surat Petrus. Roma atau kisah para rasul tadi? Bukan Roma, Pak. Roma. Roma berapa? Roma 14 nomor 9. Pak Bambang. Soalnya kisah para rasul juga ada yang sama seperti itu. Roma Pak Bambang, Roma 14 nomor 9 Pak Bambang, silakan. KPR Roma juga itu 14. Lukas, bukan Petrus. Iya. Roma 14 ayat 19 ya. Ayat 9 Pak Bambang. Pak 9 Pak. Barangkali bawa Ayat 9, hati Roma pula 14 dia. ayat 9. Soalnya yang sama dengan ini di kisah para rasul juga ada. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ya. Nah, jadi ayat ini kalau kita baca mulai dari atas, ini berbicara tentang surat Paulus ya, surat Paulus. Yesus yang mati secara daging insania, menurut iman kami dia berjumpa dengan roh-roh para nabi di alam maut. Di alam maut. Di alam maut dia jumpa, di surat Petrus dikatakan dia bertemu dengan roh-roh yang sudah mati dan para nabi, bahwasannya Mesias yang dijanjikan itu yang adalah Tuhan itu atau Raja atau Adonai, yang dijanjikan Mesias di perjanjian lama itu telah lahir dan telah ada di bumi. Dan dia melihat, semua para nabi melihat dia, baik yang sudah mati maupun yang hidup. Dan Yesus bangkit daripada hari yang ketiga. Semakin nyatalah keilahian Yesus, dia bisa bertemu kepada murid-murid nujul. Ketika Yesus telah meninggal dunia atau disalib, dia bisa menjumpai para murid. Di sanalah nyata bahwasanya Yesus itu adalah Mesias atau Raja yang diurapi, atau Raja atau Elohim atau Adonai. Adonai itu bisa Tuhan, bisa Theos, bisa God juga bisa, Elohim. Jadi Yesus menjadi Elohim memang ketika dia setelah mati dulu baru nyata. Jadi makanya waktu bayi orang tidak tahu kalau dia Elohim. Nah setelah mati ketahuan gitu. Oh ternyata Yesus itu Elohim. Itu maksud ayat ini.
Lucu ya, lucu. Pertanyaan apa dia mutar dari Jakarta, mutar lagi Bandung, Bandung dia mutar Surabaya, nggak kena pula. Pertanyaannya, menurut Yohanes, Yohanes 1 nomor 14 Pak, dia itu yang menjadi daging itu sudah menjadi Tuhan. Nah, Lukas 2 nomor 11 telah lahir Tuhan di kota Daud. Ternyata Paulus mengatakan mati dulu baru hidup bangkit jadi Tuhan, gitu loh. Nah, kalau Bapak sudah nggak bisa menjawab, sebenarnya nggak usah mutar-mutar gitu loh. Kalau Bapak tentang mengatakan mati dan bangkit 3 hari, saya akan bawa data lagi. Tetapi sebelum saya bawa data itu dia tidak mati dan bangkit pada hari yang ketiga, saya belum bahas di situ Pak. Karena faktanya memang tidak ada dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang jadi pertanyaan di sini, yang mana yang salah antara surat-surat Paulus Roma 14 nomor 9 atau perkataan Yohanes 1 nomor 14 atau perkataan Lukas 2 nomor 11 gitu loh. Itu contradiction Pak, silakan. Tidak ada yang kontradiksi. Oke. Kan yang berhak. Sebentar yang berhak, sebentar ya, Pak. Silakan. Saya nggak berbicara Anda berhak. Di sini sesuai data yang tertulis Anda tidak berhak gitu loh. Gitu. Loh, kenapa? Nggak, satirnya gitu loh Pak. Bapak cuma berkata berat tapi Bapak berbohong. Yang kami tanya apa Bapak jawab apa. Saya nggak berbicara hak Bapak jawab. Bukan begitu Pak, kita diskusi. Anda nggak usah muter-muter Bagi dengan kami ekspektasi. orang Kristiani, Dengan asumsi liar, Pak. bagi kami orang Teksnya jelas, Kristiani, kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Nah makanya kata Yesus bisa. Tunggu. Kata Paulus di sini, sebelum dia mati Iya, memang. tidak Tuhan. Nanti mati dan bangkit dulu tak Bukan jadi itu maksudnya. dengarkan. Salah. Oh, siapa yang salah? Berarti ini dicoret, dihapus. Bukan begitu 14. maksudnya. Dengarkan Pak perkataan Tidak. pertama. Dengarkan Pak perkataan pertama. Sebab untuk. Dengarkan, ada sebab musabab. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ada kata supaya ada kata menjadi, supaya ia menjadi Tuhan. Berarti di sini yang jelas kalau dia tidak mati dan hidup kembali berarti dia bukan Tuhan. Sementara Lukas 2 nomor 11 telah lahir Tuhan di kota Daud. Yohanes 1 nomor 14 firman itu telah menjadi daging dan daging itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu Boleh aku ngomong sebentar? Kenapa Yesus harus mati? Karena dia memang harus. aduh yang beda pertanyaannya, mana yang salah? Itu Pak. Aduh, Bapak lanjut, Bang Ben. dengan Intinya- pertanyaan Bang Sidik. Bang Intinya Sidik bilang, keseluruhannya Yesus Tuhan. intinya ini salah Paulus. Paulus salah dong yang di Roma 14:9. Ya, Tidak, coret ya. Dia hanya menjelaskan di mana Ya, penjelasannya saatnya bertentangan ketuhanan dengan Yesus Lukas itu, 12. di mana saatnya ketuhanan Yesus itu semakin nyata. Di mana saatnya Yesus itu Kata semakin semakin nyata. nyata jadi tambah tambahin. Supaya menjadi Tuhan yang Dan ada, memang- bukan semakin nyata. Kata supaya itu Tidak tambahin. Waduh Pak Bambang. Jangan suka supaya nama-namain ya Pak. menekan bahwa ketuhanan Yesus itu pada saat Yesus mati, justru di sanalah kebesaran Tuhan itu nyata dalam Yesus. Dia bangkit, hanya dia satu-satunya Jadi situ tentang manusia semakin yang nyata, Pak, bangkit jangan dari kematian. ditambah-tambahin. Yang ada Ditambah-tambahin. mati bangkit supaya menjadi Tuhan. Iya. Ditambah-tambahin lah ayatnya. Bapak mengerti nggak? Nggak usah Pak, nggak usah jujur lah Pak. Jujur dalam hati yang paling dalam gitu loh. Kata Lukas telah lahir Tuhan di kota Daud, tetapi kata Paulus dia nanti mati. Berarti kalau kematian Yesus umur berapa Pak? Umur berapa Yesus mati? 33 ya? Umur 33. Oke, berarti sebelum 33, sebelum dia mati dan hidup, berarti dia bukan Tuhan. Betul menurut Paulus? Tuhan tetap. Anda baca suratnya. Di Pak, suratnya dia selalu mengatakan Yesus Tuhan. Pak, iya, ini sebab untuk itulah Kristus telah mati dulu Pak. Baru hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi sebelum Yesus mati, narasi di sini yang tertulis dia bukan Tuhan. Betul atau salah? Dengar ya, bagi kami kematian Yesus itu adalah mewakili kami manusia yang Aduh, mati. ini pura-pura Bapak nggak ngerti ini kayaknya. Ya bicara mewakili Pak. Kita bicara yang tertulis Pak. Jangan lari Kami kemana-mana. tafsirnya ini hubungannya dengan baptisan. Saya nggak Dengar ya. berbicara baptis Kami Pak kalau di sini. dibaptis Ini itu nggak dikatakan bicara harus mati sama Aduh. seperti Tuhan itu mati. Baca lagi teksnya, Itu. jangan muter-muter. Ini Jangan hubungannya muter. dengan Ini pembaptisan. ada dua statement yang saling bertentangan Pak. Di Tidak ada Roma bertentangan. 14:9
Paulus mengatakan Yesus harus mati dulu dan bangkit agar menjadi Tuhan. Sedangkan di Lukas nomor 2 pasal 2 nomor 11, Yesus itu sudah Tuhan sejak lahir. Ini bertentangan. Halo. Tidak ada yang bertentangan. Kalau Anda membaca secara letter-let memang kelihatannya sih bertentangan secara letter-let. Tapi kalau secara garis besar keseluruhan, Bukan kelihatannya lagi, emang bertentangan. tidak. Karena pemahaman Anda sudah langsung menolak ketuhanan Yesus. Iya. Pemahaman Anda kan begitu. Nah, pemahaman Kita ini kami, tinggal baca loh, Pak. Yesus jadi bayi pun sebenarnya tak layak lagi jadi Tuhan. Ada paham? Yesus jadi bayi juga apalagi dikatakan mati kan? Nah, Loh, pemahaman kita ini Anda. bicara, kita ini tinggal baca loh Pak. Bang Sidik tadi tinggal baca Pak, nggak pakai nafsir. Iya benar memang. Pak. Jadi artinya ketuhanan Yesus itu saat dia mati, dia juga jadi Tuhan, saat dia hidup dia juga jadi Tuhan. Hah? Bukan berbicara Mana kata dia. Paulus harus mati dan hidup dulu baru jadi Tuhan. Makanya Anda baca ayat yang ke-11-nya. Ayat 11 dikatakan, karena ada tertulis demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Nggak ada Dan semua orang Pak. akan memuliakan Di aku. mana? Jangan itu? dulu Di mana masuk itu tekuk tertulis, lutut. Pak? Coba saya kejar itu. Di mana itu tertulis seperti itu Pak? Di kitab Nabi mana itu? Anda baca di ayat 11-nya. Ayat 11 ayat bawah. Iya, udah baca. Itu tertulis di kitab Nabi mana itu? Ya ini memang nubuatan ya. Nubuatan kedatangan ini memang ya. Kedatangannya itu. Dia akan menjadi Oke, Tuhan. kita akan lompat ya. Dari tadi Bapak udah tinggal muter-muter. Kedatangan Yesus di mana datanya kedatangan Yesus? Kita minta. Yesaya 53. Yesaya 53 ini. Nomor berapa? Ayo kita Nomor berapa? Kedatangan Yesus, kedatangan Yesus mana? Kedatangan Yesus. Bukan kelahirannya, kedatangan kedua kali kan ini. Dia sama, Nggak apa-apa. kelahiran. Mau dia kelahiran ya udah. perjanjian Ya lama udah. kita bongkar semua ya. Iyalah. Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 53. Oke. Yes, Oke. bentar. 53 nomor berapa? Yesaya 53 nomor 2. Yesaya Kenapa di nomor 2 53. aja? Itu kan satu rangkaian dari ayat 1 Ya, semua sampai sampai kepada nomor 2 sampai biar cepat aja sampai nomor 6. Sampai nomor 7 ini panjang ini. Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 nomor 2. Ayat 2. Iya. Yesaya 53 ya nomor 2 ya. Nah, oke. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, betul ya? Itu. Nah, oke. Ini berbicara Oke. kedatangan Saya tanya Yesus sekarang. lahir. Oke, saya tanya sekarang, benarkah Yesus tumbuh di hadapan Tuhan? Tumbuh itu maksudnya hadir. Masalahnya apa ditumbuh rupanya? Ya, saya tanya dulu, benarkah Yesus tumbuh di hadapan Anda Tuhan? tahu Nah, nubuat saya tanya dulu. maksudnya apa nubuat? Sebagai nah, saya tanya dulu, jangan lari. Benarkah Yesus tumbuh di hadapan Tuhan? Nggak bisa jawab. Benarkah Yesus tumbuh di hadapan Tuhan? Iya, benar. Benar. Berarti bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Apakah mungkin Tuhan ditumbuhkan atau tumbuh di hadapan Tuhan? Tanya-tanya lagi. Makanya Anda tidak memahami kalau Tuhan itu nggak bisa jadi manusia. Teman-teman muslim, Udahlah Pak. Kenapa tidak? kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia, Nggak ada satupun dalam perjanjian lama bahwa Anda, Hashem itu maaf ya. akan datang dalam wujud Quran, manusia itu mati menebus Quran, dosa. Jangan dengar. dibul. Quran sudah dikunci mati. Tuhan tidak mungkin Quran. muncul. Udah, kalau kau Quran mau sudah sebut mengunci saya mati. bongkar. Klaim Cara buat lu berpikir saya Anda. bongkar original text. Allah Berani nggak? tidak mungkin nujul. Ayo Dengar ya, berani nggak? Quran sudah Saya mengunci bongkar mati. original text. Ya, kenapa? Tunggu. Kenapa? Iya. Quran telah mengunci mati semua umatnya bahwasanya Allah bisa nujul hanya melalui Jibril. Sudah dikunci mati. Dengarkan, oke. Takkan Dengar. mungkin Oke, Tuhan dengarkan ya. tunggu ke bumi, nggak mungkin. Oke, dengarkan ya. Nggak Oke, mungkin Tuhan datang ke Ya, bumi. gantian, Bung. Bung, kita akan lihat siapa analogi yang pas. Dengarkan dengan data-data. Dengarkan. Iya. Dengarkan. Allah itu wujud itu ada ya. Dengarkan ya. Nah, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 103,
Allah tidak bisa dilihat dengan panca indera. Terus laisa kamisli syai. Nah, sekarang kita balik Tuhan sebentar. tidak bisa dilihat dari apa? Tuhan Tidak bisa dilihat sebentar, tidak bisa dilihat dengan panca indera. Sebentar, jangan dulu, tenang aja, tenang. Keluaran 33:20. Dulu stop. Tunggu. Dengar. Kamu dari tadi ngomong. Kamu dari tadi membawa Quran, ya kamu diam. Oke. Keluaran 33:20 yang melihat wajah Tuhan mati. Yohanes 5 nomor 37, rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Apa kata di dalam firman Allah? Ajaran para nabi-nabi, dengarkan. Sebelum masuk sekte Paulus yang Yesus tidak kenal, dengarkan. Ajaran nabi-nabi, firman Allah kepada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 103. Pencipta langit dan bumi tidak bisa dideteksi dengan panca indera manusia. Itu ajaran para nabi-nabi. Datanglah ajaran Yesus, ajaran Paulus. Tuhan melihat manusia, Tuhan yang mati. Betul? Itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus apa? Yohanes 5 nomor 37. Berarti Yesus berbohong. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Sekarang pertanyaan satu juga ya, saya tanya kepada Anda. Siapa yang pernah melihat pencipta langit dan bumi? Coba Anda jawab. Tuhan pencipta langit dan bumi, siapa yang pernah melihat? Allah Bapa. Allah Bapa itu yang mengutus Yesus mana? Musa. Siapa pernah melihat? Musa. Di mana datanya? Musa pernah melihat. Mana datanya? Mana datanya? Berarti kontradiksi. Surat 20 ayat 12. Surat 20 ayat 12, sementara Keluaran 33:20. Bentar. Bacakan surat 20 12. Dengarkan sebelum Anda. 20 12. Hei, kutluk. Dengar kutluk Pak Bambang, kutluk. Di situ mengatakan, satu mengatakan bisa dilihat, satu mengatakan tak bisa dilihat. Kontradiksi tidak? Tidak kontradiksi. Ada Kenapa tidak kontradiksi? Alasannya tidak bisa dilihat. Dengarkan. Semua ada alasan dan ada Dengarkan. Dengarkan. Keluaran mana alasannya? Mana saya minta data? Alasan apa? Mana di dua data itu ada alasan? Coba tunjukkan ke saya. Apa? Alasannya Tuhan tidak bisa dilihat, memang tidak bisa. Keluaran 33:20 melihat wajah Tuhan mati. Iya. Oke. Nah, mana data Anda? Mana? Keluaran berapa yang melihat wajah Tuhan? Mana? Di mana datanya Tuhan bisa terlihat? Data Kristen. Iya ya ampun. Ya. Makanya di sini Yang bisa dikatakan terlihat. goblok. Ya. Di mana? Lah, Di mana tadi kan- katanya Kristen Tuhan bisa terlihat? kamu tadi mengatakan bahwasanya Al-Quran telah mengunci betul. Allah itu wujud ada. Tapi saya sudah menjelaskan tidak bisa dideteksi dengan panca indera manusia, tidak bisa dilihat. Oh iya, Data Alkitab. Yohanes Yang mana 14 nomor kontradiksi? 9. Yang mana data Alkitab yang Yohanes kontradiksi? 14 nomor 9. Apa itu isinya? Ya, Pak. Ini satu pertanyaan Karena kucluk Tuhan ini. bisa terlihat. Dia mengatakan, dia menarasikan Tuhan bisa dilihat. Ajaran Musa bila melihat Tuhan yang mati. Ajaran Kristen lihat Tuhan, ya Tuhannya yang mati. Aduh. Jadi jawabannya gampang. Mana yang Tuhan tidak bisa terlihat, mana yang tidak bisa terlihat. Ada bagian-bagiannya yang bisa terlihat, ada yang tidak bisa terlihat. Rohulullah atau Ruhul Kudus itu bisa dirasakan dan bisa didengar. Dan Sang Firman, Hologos, bisa juga terlihat dalam wujud malaikat. Apa Itu ini? namanya teofani. Mana data, woi data. Mana? Data teofani mau? Bukan apa tadi kata firman apa tadi? Saya ulang ya. Tidak kenal kata Saya ulang. teofani. Itu pagan, itu teofani, Data itu teofani konsep mau? pagan itu teofani. Mau data Ya, teofani? para Nabi kenal konsep teofani. Nah, kata teofani aja mereka tidak. nggak. Enggak kenal ya. Coba surat Ya, coba aja, 20, surat 20 ayat 12. Surat 20 ayat 12. Kenapa dengan Surat 20 Al-Qasas? 12. Surat Kenapa 20 dengan ayat 12. Al-Qasas? Apakah di situ Kenapa dikatakan dengan surat At-Toha? Musa ketemu langsung Kenapa berhadapan dengan berhadapan dengan Tuhan? Bacakan, coba bacakan. Coba bacakan ayat 11 12. Tunggu. Anda jangan lari-lari. Anda tadi mengatakan di dalam Al-Quran telah dikunci. Bahwasanya apa Anda katakan tadi? Saya sudah menjelaskan kan? Nah sekarang pertanyaan, kenapa kamu nggak mau menjawab? Saya tanya kepada Anda ya. Saya tanya kepada Anda, ajaran para nabi-nabi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Anda mengatakan, oh di Musa ada. Anda mengatakan, oh Musa melihat Tuhan. Mana data Musa melihat Tuhan? Coba tunjukkan dulu. Mana keluar berapa tadi? Jangan kabur kamu. Mana karena kamu. Kalau kamu nggak bisa diskusi, kamu Mau turun. tahu teofani?
Enggak, mana Musa? Saya tanya mana Musa melihat Tuhan? Jawab. Mana data Musa melihat Tuhan? Ya kamu mengatakan tadi, oh ada Musa melihat Tuhan. Mana datanya Musa melihat Tuhan? Di Al-Quran yang ada di Quran. Ah, kamu mengatakan tadi tidak keluaran tadi, keluaran 20 tadi, kamu mengatakan Musa melihat Tuhan. Mana? Hah? Di Quran ada surah 20 ayat 12. Nah, kamu Coba sopan. Nggak ada. Udah bingung kamu kan? Udah bingung kamu. Nah, Kan sekarang kamu kontradiksi ceritanya, kontradiksi. Apa yang kontradiksi kontradiksi? ceritanya? Apa yang Tadi kan kontradiksi? Quran dikunci. Ya, Dikunci umat Islam tidak boleh lagi melihat Tuhan sama sekali. Tuhan itu tidak terlihat. Iya, Tapi kontradiksi juga dengan Taha, surat Taha, Oke, surat Quran 12. Taha? Coba baca Nggak ada surat Taha, 20, yang ada 12. Toha. 20. Nah, surat 20 ayat 12. Toha, Toha. Heeh. Coba dibaca. Surah 20, 11, 12. Sabar ya. Kan kontradiksi tadi cerita kita ya. Apa yang kontradiksi cerita kita? Tadi kan di awal topiknya itu kontradiksi. Iya. Tuhan terlihat, Tuhan Allah tidak kan terlihat. mengatakan di Kok bisa gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran. ana rabbuk, ini akulah Allah. Quran surat Toha. Yang ngomong itu siapa? Ini ana rabbuk, perhatikan. Ini Yang ngomong siapa? sesungguhnya aku adalah Yang bicara siapa? Allah. Fahla na laik. Ya, maka lepaskan kedua terompahmu. Lalu Allah berbicara lagi, innaka bil wadil muqad. Sudah? Kodas itu. Astagfirullah, bentar. Ya, kenapa di sini? bil wadil muqaddas tuwa. Di mana dikatakan bisa terlihat? Di mana di sini terlihat di sini katakan. Tadi surah Quran mengatakan kan nggak bisa di panca indera itu mendengar itu panca indera nggak? Aduh, Anda Quran surat Al-An'am ayat 103 apa bunyinya yang saya bacakan tadi? Hah? Tidak bisa dilihat panca indera, mendengar pun tidak. Ya, Itu kata Yesus. Kata Yesus Yohanes 5 nomor 37 itu yang saya bawa tadi. Jangan kamu gabung-gabung. dilihat bukan didengar. Aduh, kamu jangan cuma Yang bilang panca indera Bang tadi kan Erik, Bang Erik panca indera itu kan Bang Erik minta tolong juga bacain Asy'ara 51 Bang Erik. ya di situ ini. 51. Ini ya. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Di sini kan saya jelaskan tadi. Sedangkan dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus lagi maha meneliti. Terus kamu mana mendengar di sini? Asyura apa syuara? Asyura ayat 51 itu tentang tabir, itu wahyu Allah dan tentang tabir. Asyura. Nah sekarang saya tanya begini Bang Erik, gak usah baca situ Bang Ben. Gini, sekarang saya tanya kepada Anda pernah melihat Tuhan pencipta langit dan bumi? yang pernah melihat Abraham di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Tapi yang dilihatnya bukan Tuhan juga. Teofani. Kristofani. Jadi Teofani dalam perjanjian lama itu nggak ada, Teofani itu nggak dikenal. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Kejadian Iya, 18 nggak ada ayat 1 sampai 2. Teofani. Konsep Teofani itu konsep pagan Yunani. Nggak kenal perjanjian lama Teofani. Ini gaya polemik Muslim. Giliran kita menjelaskan, Anda membantah gitu. Oh iya silakan. Anda cukup jelaskan Coba cari. Quran Anda, jangan bantah penjelasan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Anda jangan membatalkan tafsir kami. وما Gitu. كان لبشر أن يكلمه الله إلا Coba Kejadian 18 ayat 1 dan 2 dibaca. Oke. باب أو يرسل رسولا Coba أو dibaca Kejadian 18. يرسل رسولا Kenapa ada yang apa itu? Gimana ya? ما terguncang dia? يشاء Jangan terguncang dulu bro, kita santai aja dulu. إنه علي حكيم. Jadi kan kontradiksi dalam Quran ternyata ada ya. Orang lagi baca Al-Quran, kau bisa diam nggak? Termos. Bacain artinya apa? Tiba-tiba Dan seperti itu tidaklah kan patut jelas bagi ngomong. seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi,
Maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Jadi Nggak di ada ya. sini Allah Melihat langsung nggak ada ya. mewahyukan Al-Quran, memahyukan kitab suci itu ada 3 pola, ada 3 metode. Ya, Iya, metode pertama Ya. wahyu dari belakang tabir, berupa tabir, seperti Nabi Musa alaihissalam, ya, dan lalu mengutus malaikat. Dan satu lagi dengan cara bermimpi, ya benar ya. Wahyu atau dari belakang tabir, ya. Perantaran wahyu ada ya, dari melihat belakang langsung tabir ya. dan mengutus malaikat, ya benar. Clear ya, Itu ada ya, melihat langsung ya. Oke, nah sekarang Anda membawakan Abraham 18:1. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, Ya. di sini ada 3, yang mana Tuhan di sini? Yang mana yang mana Tuhan di sini? Iya, yang mana? Kejadian Ini- 18 nomor 2. Ini sampai sekarang memang nggak ada yang bisa menjawab. Tapi setelah Saya gini. jadi setelah Rah lo. keserangan terus, Cuma asumsi kau banyak kau. ini adalah lambang Asumsi kau. Enggak, Banyak ini asumsi cerita. kau. Inilah cara berbicara Tritunggal. Di sini mana 3 Tuhan yang Ini kemudian Tuhan lambang turun? Tritunggal. Mana di sini Tuhan turun mana? Kemudian Tuhan menampakkan Saya diri. bilang Yang mana kan- Tuhan di antara 3? Saya bilang kan lambang kedatangan Tuhan. Lambang. Ya, Makanya ada kamu 3 orang ngawur aja. ngawur kamu di Kan sini. ada 3 Kamu ini makanya dari tadi saya katakan Anda teologi mana, Bung? Kalau cuma ke jamaat kamu, jangan beristirahat kami di sini. Kami di sini uskup santo. Sini mana santo sini? Ada Pengajar banyak. para pendeta-pendeta Ada di banyak TikTok. Teofani. Teopani, Ada Teopani, banyak Teopani. Saya nggak bercerita Teopani. 3 di sini siapa yang Tuhan? Teopani. Apa Bambang? Ketiganya tuh. Ketiganya Tuhan. Berarti Tuhan telah menampakkan diri kepada Abraham turun ke bumi. Ini dalam bentuk Teofani, bukan Nah, yang saya tanya Tuhan yang sebenarnya yang mana? 3 katanya. Nah, makanya kan seperti tadi juga Quran menjelaskan. Tunggu. Jangan lari. Iya. Yang Teofani ini Tuhan yang sebenarnya atau Tuhan yang tidak sebenarnya? Tetap sebenarnya tapi dalam bentuk Oke, tetap yang sebenarnya tapi pakai lagi, ambigu. Berarti bukan Tuhan yang sebenarnya yang menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan kami. Tunggu, yang saya tanya, yang kamu katakan ini, yang saya tanya Iya. ini, Tuhan yang datang kepada Abraham yang kau katakan 3 Tuhan yang datang kepada Abraham, berarti Tuhanmu 3. Iya. Betul, berarti Satu, Tuhanmu. tetap satu. Loh, yang ada yang datang 3, ini ada 3 orang. Kamu katakan itu Tuhan berarti Ini Apa, ini bentar, berbicara Bang, keberadaan Tuhan. bisa kami nih potong itu. dikit. Lanjut Bang Ben, udah kocar-kacir nih. Nih yang Tidak, dijelasin di ayat pertama melihatnya di pohon terbantin. 3 orang di ayat kedua itu ada di depan kemah. Itu Iya. 2 lokasi yang berbeda. Terus kau bilang yang di pohon terbantin jadi 3 orang. Lu pikir pohon ada di depan kemah? Pintu masuk. Kapan masuknya terus kalau pohon ada di depan? Jadi itu 2 lokasi yang berbeda. Ini bukan kemah Ayat itu, tahu apa pertama, kemah? Kemah itu rumah, Bro. Kemah itu Iya, rumah. dengerin. Makanya dibaca ayat 1 dan ayat 2. Ayat Iya. pertama itu terlihatnya di pohon terbantin. Di depan Ayat rumah kedua, Abraham ada pohon. Depan rumah Abraham ada pohon. coba kau baca. Baca Bang Sidik ayat 1 sama ayat 2-nya. coba. Abraham Biar dekat dia pohon. Oke, kejadian. Abraham Dengerin, dekat dengerin, pohon. dengerin, Dengarin Pak. Abraham Bapak dekat dari pohon tadi. nih. Ini pohonnya. Kemudian dengerin. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Iya. dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di dekat pintu pohon. rumahnya. Gitu. Iya. Waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat siang mukanya, hari. ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Iya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari di pintu kemah menyongsong mereka. Iya. Lalu Ayat 3 orang di mana? Di pintu kemah. Di pintu Kemah. kemah. Di pintu kemah, Jadi, bukan di pohon terbantin. Abraham di pohon Samakan terbantin. yang di pintu kemah dengan di pohon terbantin. Abraham dekat terbantin. Abraham dekat pohon kelapanya. Di samping ada pohon kelapa. Baca ayat pertama jelas.
yang dilihat ulang. Tuhan itu Ulang. menampakkan di pohon terbatin. Terus Saya ulang Abraham ya. mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang itu di depan pintu kemahnya, makanya dia nyamperin. Saya Paham ulang. nggak? Saya ulang Orang ya. yang sejelas itu masih muter-muter aja. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di mana? Dekat pohon Menampakkan dirinya di mana? Pohon, ada terbanting. pohon di situ, pohon Ya, terbanting. terus ada 3 orang, Ya. ada di mana? Ya, Di dia pohon apa di duduk pintu kemah? Ya, ya, dia duduk. Yang di pohon apa di pintu ada kemah? pohon di situ di samping rumahnya. Yang 3 orang di pohon apa di pintu kemah? Yang 3 orang di pintu kemah, tapi penampakan itu Ya kan ada iya, pohon, ada rumah dua lokasi berdekatan. berbeda. Satunya di pohon terbatin, satunya di pintu kemah. Gimana sih kok dibilang Pohon sama? terbantin itu hanya menjelaskan apa-apa saja ada di sekitar rumah, bro. Contoh ada pohon Loh. kurma, ada pohon pisang. Sekitar rumah itu sama nggak dengan depan pintu kemah? Sama nggak? Pintu kemah itu berbicara pintu rumah. Di Iya, depan rumah kita depan kan ada pintu pintu. rumah, satunya di pohon Iya. terbantin. Sama nggak lokasinya? Sama dekat-dekat Ayo. mereka. Dari Dekat, mana? tidak masalah ini sampai di sini. Dari mana? Anda terlalu mengkritik ini. Lu pikir pohon itu tumbuh di Anda depan pintu terlalu- gitu? Kok nggak ada di sini, weh? Coba Ngawur ini. coba Anda bayangkan ya, teman-teman. Ada Rik, Anda Rik, bayangkan, ada coba Rik, teman-teman. Rik, ada Rik, ada Rik. Bentar. Nggak ada. Yang namanya rumah, boleh nggak ada pohon? Saya tanya. Yang namanya rumah, boleh Iya. nggak ada pohon di depan rumah? Pohonnya Boleh. itu di depan pintu, gitu maksud lu? Ya dekat pintu. Tidak ada Nah masalah. itu kan tapi 3 orang Tidak itu di masalah. depan pintu. Coba Anda saya tanya, di mana datanya bahwasanya Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma? Apa alasan Anda? Paling Kok Anda ada bilang pohon wahyu kurma, Jibril. ngapain nggak usah lari? Ini ayatnya jelas. Ayat pertama Enggak gini, terlihatnya bro. di pohon Teman-teman terbantin. Islam selalu polemik Dengerin, setiap detail dengerin, ayat nggak usah lari, Alkitab. nggak usah terguncang. Tunggu, Buat telanjangi sebentar. habis klaim kalian di sini tentang perjanjian lama. Teman-teman Ayat Muslim, pertama, teman-teman dengerin, Muslim dengerin, jangan lari, jangan lari, sangat jangan lari. detail menilai Alkitab. Giliran Quran saja Diam, wahyu diam, Jibril diam, semua belum kelar jawabannya. nih. Di mana Ada telanjang pohon ini di kurma? sini. Ini biasa Yesus. dibawa soalnya sama Oten ini. Aneh Ya, telanjang ini di silakan, sini. silakan. Ayat Oke, pertama jangan salah. melihatnya Tapi Anda di juga pohon nanti terbantin. kasih data ya. Setelah ini saya Iya. bertanya tentang Quran ya. Ya. Ayat pertama melihatnya Oke. di pohon terbantin. Ayat kedua Iya. melihat 3 orang di pintu kemah. Sama nggak itu lokasinya? Sama, di tempat yang sama Dari mana? ada pohon, ada kemah dia di sana. Dari Tidak ada mana masalah itu. dikatakan bahwa pintu kemah, pohon terbantin di pintu kemah? Jangan Kenapa tidak asumsi. masalah, bro? Lo jangan asumsi. Jangan Ini bawa maksud Anda kondisi ada yang keliru. Coba gini, saya tanya Anda balik tanya. Kekeliruannya di mana juga? apa? Apa ada pemaksaan bahwasanya pohon terbanting itu tidak boleh dekat kemah? Apa ada? Nah, saya nggak datanya? maksa, saya bicara apa yang tertulis. Itu 2 hal yang berbeda. Yang tertulis. Satunya di pohon Yang terbatin, tertulis. satunya di depan pintu kemah. Sama nggak? Dibuat detail lagi dekat sepeda motor dibuat. Gimana sepeda motornya coba? Jangan berasumsi, Sebelah kita kiri. bicara tekstual. Loh, Yang tekstual tekstualnya juga tertulis, sepeda motor di satunya di pohon terbantin, satunya di yang 3 orang di depan pintu kemah. coba Sama kita nggak? ganti pohon terbanting dengan sepeda motor. Boleh nggak? Jangan berasumsi. Coba kita ganti pohon terbanting Kita dengan sepeda bicara motor. tekstual. Ini Iya, kita kebiasaan ganti yang dengan sepeda berasumsi motor. dengkul ini. Kita Ayat ganti pertama, dengan- lihat di pohon terbantin. Ayat kedua, 3 orang di pintu kemah. Sama nggak? Iya. Sekarang kita Sama ganti nggak? jadi sepeda motor. Sama, Kok tidak nggak ada masalah. sepeda motor? Zaman Abraham nggak ada Vario, nggak ada Mio. Jangan lari-lari. Iya kan, Anda harus puas bro, harus puas. Iya, Jangan yang sepeda coba-coba motor mau bohong kabur. untuk sesuatu yang tertulis. Dia Jangan kabur, nambah-nambahin. Ya, memang fakta. Ayat pertama, Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Mamre juga nah di dikasih mana tahu menampakkannya? alamatnya. Di pohon terbanting. Mamre, alamatnya juga dikasih tahu di kecamatan Bojonegoro. Iya, iya. Terus ayat Bayangin. kedua, yang 3 orang itu di mana? Di pohon terbanting apa di pintu kemah? Di pintu kemah depan Ah. rumah dia. Nah kan mencret kan? Tapi nggak Ah, ada mencret. Kenapa mencret bro? Ada pohon. ayat kedua terbanting mana? 3 orang Mamre, itu di mana? alamatnya Di pohon dikasih terbanting tahu. apa di pintu kemah? Di RT 12 Lewat. dekat Mamre Jujur ya. ada pohon. Iya, Gang- ayat pertama gangnya dikasih Tuhan tahu menampakkan lengkap. di pohon terbantin.
Ayat kedua Itu 3 orang di untuk mana? detailnya, Di pohon Bro. terbatin apa di pintu kemah? Di pintu kemah, tapi dekat pohon. Ya sudah berbeda berarti lokasinya. Tidak beda. Gimana sih kok Anda disama-samain? begitu kritisnya, bro. Anda begitu kritis dengan ayat Alkitab. Coba data Quran, data-data alamat di Quran. Bisa kita minta data orang Kristen. Jangan lari. Di mana datanya pohon Data, kan? kurma Yesus lahir di pohon kurma? Di mana datanya? Coba Anda Oke. bisa jawab di Karena kalau Rumi saya siapa? tanya, Yang lari bisa kandang jawab. domba ada nggak dalilnya? Nggak Coba. ada. Main cek lu kalau ada tanya lari. Siapa yang bisa di Rumi ini bisa menjelaskan Oke, datanya apa? bahwasannya Ah, Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma? Di mana datanya? Anda jawab di mana di dalam Al-Quran bahwasannya Isa Al-Masih lahir di pohon kurma. Jawab. Di mana datanya? Ya Allah, mana Anda kan mengatakan mana datanya Nabi Isa lahir di pohon kurma? Jawab. Iya, mana datanya? Ya Anda jawab. Anda mengatakan apa tadi? Emang di situ ada dituliskan lahir di pohon Tanya. kurma? Gini bro, berdengar. Saya tanya kepada Anda mengatakan menarasikan bahwasanya Nabi Isa lahir di pohon kurma, betul? Betul. Betul. Mana datanya Nabi Isa lahir di pohon kurma di dalam Al-Quran? Jawab. Di bawah pohon kurma. Mana datanya dia lahir di bawah pohon kurma? Mana datanya? Jawab. Al-Quran ayat mana saya buka? Oh gitu ya? Enggak. Silakan. Ayatnya atau gimana? Atau Silakan Anda cari. Silakan. Ya, kamu tadi Silakan. berargumen, buka datanya, Silakan. argumennya. Silakan. Jadi Isa Al-Masih lahirnya di mana? Sudah kamu jawab aja. Kamu ditanya, setelah ditanya kamu membawa data, mana datanya? Bahwasanya kamu mengatakan Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Mana datanya? Al-Quran surat berapa? Saya buka. Kabur kau. Baru kamu jawab ya, mana data Yesus lahir di kandang domba ya? Nggak bakal nemu. Narasi nggak dipikir pakai otak. Kamu Buat sendiri. Nah, anak, mana Aku mentau. kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cari Nathan, aneh kasih waktu sampai hari kebangkitan. Ya, selagi Bro Nathan mencari ya, aku coba jawab sedikit tentang 3 malaikat yang ketemu sama Nabi Ibrahim itu. Lanjut. Nah ini sangat jelas ada sinkretisme di situ. Selain malaikat Gabriel dan Mikael, ada satu nama identik malaikat Rafael. Nah, ini nama yang identik dengan nama dewa-dewa Yunani kuno yang hari ini juga bisa kita temui cerita tentang dewa ini pada serial Marvel yang berjudul Thor Love and Thunder. Saya boleh Nah, udah dapat datanya, surah satu Maryam. nama dewa selain Dionysius, ada satu nama dewa yang identik dengan Rafael ini, yaitu dewa Rapu. Begitu. Dewa ini yang kelakuannya menuntut manusia untuk menyembah dirinya. Jadi ini ada sinkretisme di dalam Udah bentar Bang Bible. Tukang Daging. Ya. Ini tanya ini, mana dalilnya? Kasih. Surah Maryam ayat 23. Baca. Ada nggak di situ dikatakan baca. di bawah pohon kurma? Saya nggak bisa baca semua. Nanti saya Enggak, di situ dikatakan lagi di bawah pohon kurma. Ayo. kali Lihat lu, hah? coba. Ayo. Mana? Baca. Nah, nangis Ah. kan? Mana? Apa kalian tidak bisa Mana baca? dikatakan kayak gitu? Mana dikatakan situ? Ayo. Baca. Mana? Tidak bisa baca. Oh, ya Surah sudah. Maryam ayat 23. Rasa sakit akan melahirkan. Rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia malah berkata, ketawa. Sebentar, seandainya aku mana di situ dilahirkan? Mana? Tulis dari pohon kurma. Mana? Lanjut, Bang Tukang. Mana di sini melahirkan mana? Rasa sakit akan melahirkan rasa. Baru merasakan sakit. Melahirkan. Kamu mengatakan kamu bohong. Dengan melahirkan. Sekarang kamu tunjukkan di mana data Yesus lahir di kandang domba. Ayo. Dengar.
Tunggu. Mana? Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Rasa sakit. Nathan, kamu nggak bisa Rasa menunjukkan. sakit. Kamu sudah bisa Rasa sakit akan melahirkan anaknya. Maka ia terpaksa bersandar. Rasa sakit, ini baru merasakan sakit. Seperti perempuan itu ada pembukaan 1, Iya. pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan gitu. Ngawur Ah, aja. gitu. Kan? Ngawur kan kamu? Makanya jangan Nah sekarang kamu jawab, di mana Yesus Ya. dilahirkan di kandang domba? Datanya silakan. Iya, sekarang saya jawab. Dengar ya. Silakan. Jadi kalau teman muslim giliran Quran ditanya memang gitu saja, nggak ada, kita nggak berharap bakal panjang jawabannya. lo memang Kamu jelas jelas salah loh. Dengar, Apa sih Jelas ini? salah loh, jelas salah. data-data. Kamu mau kembali lagi, tunjukkan di mana melahirkannya. Data yang kau Iya, bawa saya itu. akan kasih tahu. Nathan, Saya akan kasih tahu. Nathan. Sabar, Kasih tahu apa? Kalau kamu nggak tahu kok kasih tahu, lucu kamu. sabar. Nathan sebentar. Nah, ayat-ayat bukan begini. bicara Kau aja yang nggak ngerti. Ya, data Iya. yang kau bawa itu Iya. di surah Maryam. Nah, jadi ibunda Siti Maryam pada saat dia berada di bawah rumah itu dia masih merasakan sakit. Iya. Tapi dia belum melahirkan di situ. Belum melahirkan. Di mana jadi kalau saya bertanya di mana lah melahirkannya? makanya kan dikejar. Oke. Ibundanya kalau kamu kasih tahu di Oke, mana, ya. oke. Tidak ada dituliskan di situ. Karena apa? Al-Quran itu Iya. mengisahkan Wahyu kisah Allah. para nabi-nabi, gitu loh ya. Jibril. Nah, apa? Jibril. Wahyu dari Jibril gitu ya. Wahyu dari mana datamu? Wahyu dari Allah. Sekarang saya Wahyu dari tanya, Allah. mana Siapa bilang wahyu datamu? dari Jibril itu? Mana datamu di dalam Al-Quran firman Allah ini adalah wahyu dari Jibril? Silakan tunjukkan datanya. Wahyu Oke. Wahyu dari Sebentar. Kamu cuma bertanya dari tadi, kamu jawabnya. Nggak bisa menjawab. Iya. Sekarang saya tanya, nah. Mana wahyu pertama yang diterima Yesus? Silakan. Wahyu 1 nomor 1. Wahyu pertama yang diterima Yesus mana? kan udah belum apa-apa udah bertanya balik. Oke, Tadi saya dengarkan. tanyain dulu. Dengarkan. Di mana di dalam Al-Quran bahwasannya firman Allah itu dari Jibril mana? Wahyu yang disampaikan Allah melalui Jibril, betul? Oh iya, jelas. Wahyu ada ya. Iya, memang betul. Dari Allah. Dengar. Ya, memang betul. Itu memang betul. Dengar dulu. Jadi kami orang Kristiani memang, kami kalau nanya data, simpel aja kalian jawab. "Ah, itu kan wahyu." Jadi Loh, kalau kami, Loh, kami jawab loh. kami kan Kami Kita jawab tahu. simpel, padat, tegas. Itu ada data, gitu loh. Tapi kalau kalian mutar-mutar, di mana lahir di kandang domba itu coba dikejar. di mana nah, datanya? mana Fir'aun. dengarkan satu-satu, gantian. Di mana datanya Fir'aun? Dengar. Jadi Dengar dulu. Satu-satu. Di mana di situ yang dituliskan Yesus lahir di kandang domba? Silahkan datanya di mana? Iya, makanya gini jawab. Kami sudah mengakui bahwasannya kamu mengatakan di mana Tidak itu lahir. ada Dengarkan. Iya. Kami mengakui bahwasannya Allah tidak berfirman tentang kelahiran Nabi Isa itu di mana tempatnya, gitu loh ya. Kamu udah jujur karena kami nggak Iya. bisa berdusta. Itu firman Allah, nggak bisa. Nah, seperti kata Yesus di dalam Bible-mu itu, jangan kau tambah, jangan kau kurang ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, di mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Silakan. Oke, sebelum saya jawab, nanti kan terbukti Quran tidak terperinci. Noise. Aduh. Bang Erik itu noise, siapa yang noise? Bang Erik noise. Enggak. Dia udah jawab aja. Apa yang tidak terperinci? Apa yang tidak Jadi- terperinci? Tunggu. Ingat kalau Bang Erik noise. Tunggu. Udah Sudah. dibuka. Kamu dengarkan ya. Al-Quran bukan kitab sejarah. Kalau kamu menaruh tentang sejarah, nah setelah saya tanya kepada Anda siapa nama Bapak Paulus, Akan kamu nggak bisa selesai. jawab kan? Kamu nggak bisa jawab kan? Quran kan selesai. Quran Iya. itu ada dibilang tidak kitab Udah, sejarah, sekarang wahyu fokus saja. Dengar. lewat Jibril selesai. Kandang domba itu. Udah. Selesai. Saya buktikan mana? Kamu jawab. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Silakan. Data ya. Iya, makanya nanti kami Udah simpel. data aja, nggak usah Jelas. nanti sekarang. Segala sesuatu yang ditulis itu Jawab aja. Mana jawab aja. Jawab. ada Lahir di murid-murid kandang. menyaksikan, bro. Mana? Murid. Markus Itu kan 14 wahyu dari apa mereka. ini? Jawab. Di mana? Pertanyaannya gimana kok Aduh. jauh banget. Di mana? Pertanyaannya di mana?
Mana data mana? Mana data? Datanya saksinya Yusuf dan Maria. Mana data di mana? Markus, Lukas, Yohanes mana? Yusuf, Dalil bukan asumsi. Yusuf dan Maria. Mana data Yusuf mana? dan Maria Dalil di mana menceritakan tertulis bahwasanya di kandang mereka domba. Data mana? di kandang domba. Ya mana data? Data mana? Mana? Dalilnya Mana? mana dalilnya? Dalilnya mana? Oh, dalilnya kandang domba. Iya mana? Mana? Iya, jangan Dalilnya lari jauh. lagi di kandang domba mana? Mau nggak? Jangan lari jauh-jauh kamu. Ya bang itu nggak ada. Satu hari sebelum kiamat juga nggak ada. Gitu aja. Enggak ada kandang domba. Nggak ada. Ya mana? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Berarti ngibul ya, klaim lari di kandang domba ya. Clear ya? Clear ya? Oh, lari dia. Lari dia. Ini berisik siapa nih? Erik ini berisik. Clear ya? Ngibul ya, lari di kandang domba ya. Saya bukan lari. Catat yang Kalian mau besar. data kan? Kalian mau nyari data biar Ya. saya carikan sebentar ya. Saya carikan ya. Dalilnya mana? Iya dalilnya cari. Saya kasih waktu sampai hari kebangkitan. Cari. Satu dulu. Kamu Erik yang nengok bukan saya loh. Erik Lois. Kok saya? Erik Lois. Cari noise. Rick, ini nyari apa headset? Kami jujur, kalau tidak ada ya tidak ada. Memang nggak bisa kami. Kan headset harga 15.000. Erik Lois. Turun dulu Erik, turun dulu. Turun dulu Kami Erik. jujur, Naik karena lagi. nggak bisa. Kalau nggak ada nggak bisa, kami berdosa. Tapi kalau kalian tidak, asal-asal jawab nggak masalah karena tidak ada aturan gitu loh. Nggak ada mengatur kalian. Gimana? Kalau nggak bisa nemu, boleh minta bantuan Roh Kudus. Ani tantang tuh Roh Kudus lu. Pilihannya kok Ini si Ari Ademar ini agama apa? Kok diam aja. Gimana? udah bolak-balik ngomong nih. Gimana Roh Kudus mau datang ke mereka? Mereka masih najis. Noise lah ya, Rik. Noise. Sakit telinga, Rik. Ya Allah, turunin dulu. Erik naik. Turun dulu. Turun dulu naik lagi. Turun dulu naik lagi. Ari Ademar ini agama apa? Ari Ademar. Islam nih, Islam. Dengar kakak. Ayo, mana Nathan tadi? Tiduran. Tungguin sama bilang nggak ada. Kita hitung nih, ntar lagi terbang nih. Lompat nih ntar lagi. Lihat aja. Biasa jurus kabur, jurus Paulus, jurus kabur. Aduh, nggak ada data. Lihat-lihat ini ya, supaya kebental sendiri kan gitu. 1, 2. Jurus Paulus. Pulang nih ke rumah Bapak di surga. Jurus Pak Bambang menghilang. Ting. Pak Bambang Ayo, menghilang. ntar Ting. lagi Pak berpulang nih Bambang. ke rumah Bapak di surga. Oh, Pak Bambang. Bunda, Pak Bambang. tolong dong. Pak Bambang mana Pak Bambang? Tolong 800 orang yang di sini follow akunnya Wan Abi. Ini akunnya. Pak Bambang. Mati semua. Gimana Nathan? Oh, ada. nggak? Dalilnya. Silakan Pak Bambang. 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Silakan dibaca. Ayo baca, bener kan di Lukas situ dua, lahir Baca ya, baca Lukas. Kita buka ya, ternyata kita lihat asumsi dia. Bro, jangan dipaksain. Kita lihat Nanti asumsi kau dia Lukas. nangis. Lukas 2:27. Oke, asumsi dia Ayat telah datang. 77. Gak ada. Dan ia melahirkan ini Lukas. Lukas 2 nomor 7. Ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampion di palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mana di kandang domba? Mana lahir di kandang Palungan domba? tahu ada palungan itu. Ya? Palungan itu Dia tempat makan melahirkan ternak. seorang anak Bisa laki-laki, babi, anaknya yang bisa sulung, kuda. lalu dibungkusnya dengan Mana ada lampin kandang domba? dan dibaringkannya. Palungan Anda tahu palungan. Dibaringkannya di dalam palungan. Lahirnya Siapa yang di tahu mana? palungan di sini? Ini anak Palungan itu apa? Tempat makan ternak. Bisa babi juga bisa. Bisa kuda juga bisa. Anda baca dong gembala-gembala di atas itu, gembala-gembala domba. Orang Israel itu nggak boleh gembala Jangan babi. berasumsi. Jangan Loh, berasumsi. gembala-gembala di atasnya, Tidak bisa. Bro. Jangan berasumsi. Tertulisnya apa? Giliran Ada. Anda tadi di Lagi bawah kandang pohon domba. kurma jangan berasumsi. Gimana sih? Loh, memang nggak ada kok. Kita kan udah ngakuin nggak ada. Ya Lu aja semua yang nanti terakhir kalau Quran ditanya semua nggak ada data itu, hanya katanya doang. Eh, Jibril kamu berkata,
Jibril Nggak ada ya. Dalam kandang domba nggak ada. Nggak ada ya di kandang domba ya. Jujur lah. Jujur ya. Palungan. Palungan dan kandang sama nggak artinya? Palungan itu biasanya Saya tanya arti. kandang. Saya tanya palungan itu apa artinya? Palungan itu tempat makan domba. Di sana Nah, orang melihara domba. tempat makan. Israel itu Kandang itu apa namanya artinya kandang? Bisa babi. Sekarang saya tanya. orang Israel nggak boleh melihara babi. Palungan tempat makan. Melihara babi. Palungan tempat makan. Palungan tempat makan. Apakah sama tempat Tempat makan dengan makan kandang luar, iya. domba? Sekarang saya tanya, apakah sama tempat makan dengan kandang domba? Palungan itu tempat makan domba. Tempatnya di dalam kandang domba. Bukan cuma makan hewan ternak. Bisa kuda, bisa kuda. Ditanya semua wahai Domba. giliran Quran ditanya Jibril. Loh, Wahai Allah. Loh, kenapa Kami loh? data harus lengkap. Lah iya dong. Giliran Sekarang kan kami kamu, data harus lengkap. kamu jujur lah. Wahai Allah. Sekarang saya tanya, apa arti Allah. palungan? Tempat makanan. Ya, tempat makanan. Domba, karena orang Israel itu kan Iya, domba, bro. tempat makanan binatang Israel apakah itu sama? domba. Dengarkan. Tempat makanan Iya. binatang apakah sama dengan kandang domba? Tempat makan binatang tempatnya di kandang domba, bro. Yang saya tanya Giliran artinya, kitab. yang saya tanya yang saya Giliran tanya kitab, arti lo detail apa? Giliran Quran, Loh. wahai Allah. Ya, Siapa dengarkan. suaminya Maria? Kamu Maria, suaminya. dengarkan. Dengarkan. Palungan dan kandang domba apakah sama? Berbeda tapi di tempat yang sama. Saya cuma tanya, palungan dan kandang domba sama nggak artiannya? Berbeda. Berbeda. Berarti Yesus di Berbeda. situ tidak dituliskan lahir di kandang domba, betul? Tapi kan otak kita kan bisa menangkap. Saya tanya, apakah palungan bisa dibawa atau tidak? Palungan dibawa gitu. Apakah palungan bisa dibawa atau tidak? Palungan itu nempel di kandang domba, ada nempel. Di mana datanya palungan itu nempel seperti cor-coran? Di mana datanya? Kalau Anda punya kambing atau domba itu ditempel. Saya tanya. Palungan apakah palungan bisa dibawa? Tidak bisa. Itu palungan babi bisa kalau babi memang. Dengarkan. Palungan ini adalah sebuah wadah yang terbuat dari konstruksi logam, misalnya contoh kayu. Atau berbuat Kayu. ya toh. Nggak ada logam, Oke. kayu. Digunakan untuk menampung makanan bagi hewan. Ini tempat penampung makanan bagi hewan, betul? Apakah Iya, tempat betul. makanan ini bisa dibawa? Tidak bisa. Siapa yang bilang tempat palungan tidak dibawa? Mana datanya? Ya udah. Mana datanya Pak? Ini tidak bisa dibawa. Anda searching Google aja. Palungan itu nempel. Di mana datanya palungan nempel? Coba. Mana datanya? palungan Anda buat nempel? aja lah kandang domba. Iya. Lihat. Saya. Loh. Siapa teman Maria? Siapa teman Kasihan. Maria? Jadi Ketika tidak di ada ya. bawah pohon kurma, Jadi tidak ada. Siapa teman Maria? Jadi beda. Maria ada suaminya. Dengarkan. Beda tempat Wahyu makanan Allah. dan kandang ya. Beda tempat Jibril. makanan dan kandang. Ya, beda ya. Beda betul. giliran data kami, bro, teman-teman Muslim harus detail. Dan Iya. palungan itu bisa Loh. makan hewan Palungan- selain domba. Iya, Tidak mana di sini? bisa. Keledai Palungan domba bisa. ini mana? Tempat makanan domba. Mana tempat makanan domba? Di sini. Palungan itu hewan ternak Orang selain domba. Israel. Mana palungan domba di sini? Orang Israel. Di mana? Di mana? Tidak ada tertulis Orang palungan. Israel. Asumsi kita bicara Tidak tertulis, ada. jangan asumsi. Tidak ada tertulis tempat makanan domba. Tidak ada. Mana tertulis palungan tempat makan? Mana situ palungan tempat makanan domba tertulis mana? Hah? Mana? Hewan ternak. Hewan ternak itu bukan cuma domba, babi. Itu. Palungan. Apa mungkin orang Israel melihara babi? Israel melihara babi. Di situ yang tertulis. Sekarang saya tanya. Kuda Bisa bisa. apa? Emangnya di Israel gak ada Bisa. keledai? Gak ada kuda. Orang Yesus aja ngambil keledai. Orang Israel itu pelihara domba, makanya di atas itu gembala tersebut.
Apakah di situ tertulis Anda baca domba? ayat sebelumnya ada gembala-gembala. Apakah Gembala di atas, gembala apa coba? apakah tertulis palungan domba? Tertulis. Palungan, tapi sebelumnya ada gembala-gembala. Apakah tertulis di situ Lukas 27 itu ada palungan domba tertulis? Jawab jujur. Tidak tertulis. Tidak tertulis. Tidak tertulis. Berarti Yesus tidak lahir di kandang Ayat domba ya. ayat sebelumnya ada Saya- gembala domba. Saya tidak Ayat sebelumnya berbicara ada nggak gembala-gembala domba? di sini Ayat yang sebelumnya tertulis ada nggak gembala-gembala domba? di sini yang tertulis bahwa sini dia sudah melahirkan di dalam palungan. Oke, palungan ini terdapat makanan air. Ditanya wahyu Allah, di mana wahyu Allah? Di mana buktinya Isa Al-Masih tidak disalib? Wahyu Allah. Yesus disalib Dengarkan. batal. Wahyu Allah. Isa Al-Masih tidak disalib, ini buktinya di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Di situ dia tidak mati. Tidak. Tidak. Nggak ada. Oh, dengarkan. Di dalam Al-Quran. Dalam Quran. Titik. Oke, dengarkan deh. Quran. Buktikan Oke, Quran itu hebat. Buktikan Oke, Quran itu hebat. diam, kamu diam. Di mana kamu diam, buktinya kamu Isa diam. Al-Masih tidak disalib? Oke, Wahyu oke, Allah. Jibril. oke. Selesai bisa. masalah. Habis. Nggak mau diam saya turunkan. Nggak mau diam saya turunkan. Anda. Silakan. Nah, kalau nggak mau diam Mana saya ayat, turunkan mana ya. ayat? Oke. Di dalam An-Nisa 157 bahwasannya mereka berselisih dan Nabi Isa itu tidak mati, dibunuh dan tidak mati disalib. Titik sampai di situ ya. Coba kita lihat. Di dalam Talmud mengatakan, dengarkan. Siapa saksi? Dengarkan. Dek, dengarkan dulu. Dengarkan ya. Di dalam Talmud saja Yesus itu mati dirajam. Setelah mati dirajam di tanah baru digantung di kayu, bukan disalib. Tetapi Kristen menarasikan bahwasanya dia itu mati disalib. Jadi dua sudah ada perbedaannya di sini. Sudah ada pertentangan ini antara Talmud dan Bible. Oke? Nah, kita lihat di dalam Markus 14 50 51 52 tidak ada saksi persaliban. Semua murid Yesus lari tunggang langgang. Ada satu orang yang lari dengan telanjang dengan selamat. Nah, pertanyaannya di situ tidak ada saksi persaliban, gitu loh. Terus di dalam Lukas 24 44 45 46 membuktikan bahwasannya Yesus tidak mati, tidak bangkit. Berarti kalau tidak mati berarti tidak pernah disalib. Karena apa? Di dalam Lukas 24 44 45 46 mengatakan begini, Mesias atau Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di kitab Musa. Coba Anda tunjukkan tertulis di dalam kitab Musa. Silakan. Itu membuktikan kalau Yesus itu tersalib dan mati. Silakan Anda tunjukkan di dalam Lukas 24 44 45 46 ada tertulis dalam kitab Musa. Jawab. Kenapa ya teman-teman Muslim kalau ditanya bukan Quran menjawab Alkitab? Dengarkan. Ini membuktikan dengarkan. Ini membuktikan bahwasannya Bible Anda itu tulisan-tulisan tangan. Gak bisa Anda buktikan. Yesus berdusta di situ. Yesus pembohong. Di dalam Lukas 24 Yesus mengatakan dia akan mati dan bangkit. Ternyata Yesus pendusta. Tidak ada tertulis dalam kitab Musa. Quran Jawab. Kitab. Itu juga dusta. Kenapa juga Quran ditanya? 15, 25 Quran ditanya, jawabannya Alkitab. Heran saya. Quran ditanya, jawabannya Alkitab. Lucu kan? Coba Anda pikir. Maunya Quran dong menjawab, tapi kan kitab yang sempurna. Loh, Jangan jawabannya itu wahyu Allah. tidak juga dibunuh, selesai. Selesai. Tes. Kamu mau besarin suara sama saya? Mau besarin suara kamu sama saya? Saya tanya kebetulan Anda mau besarin suara sama saya? Bukan, saya tanya Quran, jawabnya kenal kitab. Seorang fatwa itu cuma 200.000. Mau besarin suara sama saya Anda? Sekarang saya tanya kepada Anda. Coba Anda buktikan bahwasanya Yesus itu mati dan bangkit. Di dalam Lukas 24 44 45 46. Ternyata apa? Pendusta Yesus di situ. Saya baru tanya satu ayat loh soal Quran, bro. Saya sudah menjawab. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan kontradiksi, bukan begitu, Bung. Allah berfirman bahwasanya titik sampai di situ. Nabi Isa diserupakan dan tidak. Dengarkan. Kami sudah menjawab, ya. Saya sudah jawab. Allah mengatakan di situ, titik sampai di situ. Oke? Titik sampai di situ. Beda kalau Anda mengatakan kontradiksi, misalnya Allah mengatakan itu Yudas, tetapi setelah fakta yang dicari bukan begitu. Itu narasinya.
Tetapi di situ hanya diserupakan dan tidak dibunuh dan tidak disalib. Oke, itu titik. Nah, sekarang bentar. Kamu buktikan dalam Bible Anda kalau memang Yesus itu mati dan bangkit 3 hari. Di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Silakan Anda buktikan, baca. Itu dong. Ya, Anda bisa mengatakan Allah itu pembohong dengan data Anda. Coba Anda tunjukkan kalau Allah itu pembohong. Silakan. Buka Lukas 24, 44, 45, 46. Di situ apa tertulis? Yesus mengatakan bahwasanya dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tertulis dalam kitab Musa. Silakan Anda tunjukkan dalam kitab Musa. Silakan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Keluaran. Silakan Anda tunjukkan. Baru Anda bisa membuktikan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi adalah pembohong. Silakan. iya. Ya, dia Silakan. memang iya. Anda kan mau mengatakan bahwasanya Allah berbohong, Allah berdusta. Anda tunjukkan bukti bahwasanya Allah berbohong. Silakan, itu Anda. Silakan. Yang bilang Allah berbohong siapa? Saya nggak Nah, bilang. sekarang saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Saya kan hanya bilang, saya hanya bilang tadi, saya hanya minta kepada Anda sebagai seorang muslim atau ustadz atau apalah namanya, Udah. pengen Sudah di situ titik sampai di situ. Oke? gitu dong. Titik sampai di situ. Saya nggak percaya kalau Sidik. gitu doang. Iya. Saya butuh data. Bentar, Pak Sidik. Saya butuh Dikit data. aja. Lanjut. Nah, segampang itulah saya percaya. Bentar, Enak aja saya percaya hanya gitu doang. Bahwasanya Isa Al-Masih tidak jadi disalib. Nggak percaya lah. Bung, saya nggak butuh Anda percaya, Bung. Saya nggak butuh Anda percaya. Diam. Giliran Itu Anda jelas kan dikatakan harus detail tadi, palungan harus disalib detail, dan counter banting tidak detail. dibunuh. Udah titik. Kita nggak mau lagi Titik. nambah-nambahin. Kita bukan umat yang suka nambah-nambahin ayat. Ya bukan masalah nambahin bro, kita kan seperti Anda haus data juga kita bro, haus data. Teman-teman muslim kan selalu haus data sama kitab. Kita harus nambahin ayat gitu. Tapi udah kebiasaan itu. Enggak, Kita bukan nggak umat yang suka ayat. nambahin ayat. Tidak, seperti tidak kalian. nambahin ayat bro. Cuman kan contoh udah, dari hadis bunyi ada seperti ambil, itu. hadis dong. Tidak disalib dan tidak Hadis dibunuh. gitu. Selesai titik. Selesai gitu dong. Ya Bisa memang. lah. Tak bisa. nggak akan nambah-nambahin Ini kan lagi. peristiwa besar bro. Peristiwa besar enggak. ini harus ada datanya mestinya. Peristiwa besar bro. Siapa yang harus mengharuskan itu detail? Iya, kalau memang Aturan peristiwa besar. Namanya mati Nabi. Gimana salibnya? Hanya gitu doang. Tak bisa lah. Nah, Harus ada data. gini. Gimana Quran salibnya? kan bukan buku Itu. biografi. Ngapain? Anda juga tadi kan minta data sama kita. Dengarkan, yang peristiwa si Palungan. Momen, sebentar. Yang peristiwa besar itu ke kalian yang mentuankan Yesus. Nah, di situ dituliskan di dalam Lukas 24. Dengarkan. Di situ Allah cuma menceritakan tentang kisah Nabi Isa. Ada anu di situ. Yang kalian ini yang jadi sangat fundamental, bahwasannya di dalam Lukas 24 itu Yesus pembohong. Tahu enggak? Dia mengatakan begini. Coba Anda baca, silakan. Dia pembohong di situ. Dia mengatakan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis dalam Itu kitab kan Musa. tafsir Ternyata Anda. tidak. Ternyata dicari tidak ada. Apakah itu tidak pembohong Yesus? Karena itu perkataan Itu Yesus. tafsir Anda. Silakan Anda baca. Anda itu. Silakan Anda baca Lukas 24. Soal itu Ada kan tafsir bebas bro. Silakan Anda baca. Baca dulu. Coba Anda buka. Jangan kejang-kejang Anda buka. Anda buka. Bukan tafsir itu tertulis. Kita Itu tinggal baca tertulis. itu. Anda buka silakan. Coba baca. Coba dibaca. Di situ tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis dalam kitab Musa. Itu 5 kitab Musa Anda tunjukkan dulu sebelum masuk ke nabi-nabi dan Mazmur. Di situ ada tertulis dan. Nah, kitab Musa dan nabi-nabi dan Mazmur. Nah, saya nggak minta nabi-nabi dan Mazmur aja, udah nggak ada. Kitab Musa aja 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Musa dan Silakan Anda tunjukkan. Nabi. Kitab Musa dan Kitab Musa 1 harus tunjukkan kata Yesus, ya kata Yesus. Kitab Musa harus tunjukkan 5 kitab Musa 1 dan nabi-nabi dan Mazmur. Itu dong sesuai permintaan Yesus. Kalau Anda bisa buktikan bahwasanya Yesus tidak pembohong, silakan Anda buktikan di situ. Data mana? Di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Silakan. Yesus mati sebagai kurban itu pasti ada di Kejadian. Di Imamat. Mati dan bangkit 3 hari, silakan deh. Kejadian berapa? Mati dan bangkit. Bangkitnya bukan di Kejadian. Ya, mana? Di kitab para nabi. Di kitab Kitab apa para nabi Di mana? mati dan bangkit di hari ketiga di mana? termasuk Yesaya 53 tadi salah satu Yesaya Mana di 53 Yesaya tadi. 53 Mana? dikatakan mati bangkit hari ketiga. Ayo tunjuk. Mana? Tunjukkan. Itu matinya Yesaya 53 Ya, matinya. mati dan bangkit 3 hari. Mana dikatakan di situ Yesus mati? Bangkitnya dia pada ayat sebentar ya. Oke. Silakan. Mati dan bangkit 3 hari. Mana dikatakan di Terakhir situ di kisah Nuh itu. Mesia mati? Tunjukkan.
Yesaya 53 mana tertulis Mesia itu mati? Saya tunjukkan. Kalau di Yesaya 53 yang kau bawa itu, nanti komen thread. Kalau di poin nomor 10, ya, dia akan dipanjangkan umurnya. Nah, orang yang dipanjangkan umurnya itu pernah mati atau tidak? Jawab. Oi. Halo. Suaraku ada nggak nih? Ada. Gak jadi mati bang, soalnya kan udah dipanjangin umurnya. 800 orang follow akun Wan Ya Afi coba. Nasib. Bagaimana maksudnya tadi itu? Dia akan dipanjangkan umurnya. Di Yesaya 53 nomor 10. Lalu yang paling bermasalah lagi, keturunannya akan melihatnya. Nah, berarti Yesus menikah, punya anak. Ayo. Yesus punya anak cucu. Ingat, di situ keturunannya menggunakan kata zerah. Zerah itu artinya keturunan biologis kalau dalam bahasa Ibrani. Zerah artinya zuriyah. Zuriyah Ya, keturunan. kalau dalam bahasa Arabik zuriyah. Kalau dalam bahasa Ibrani zerah. Ayo Nathan. Extract dulu baru pakai 53. Apalagi Subhanallah, Tuhan terus jadi di ayat maya. limanya. Di ayat limanya kan ditulisnya apa? Dia tertikam ya. Harusnya di situ kan pakai kata Tertikam. meholal dari kata halal. Harusnya bukan dia tertikam, tapi mereka terluka. Nah, gua telanjangin lu kalau pakai 53 lu. Lama bentar nih.